Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Noviana Fatima Putri, dan rekan-rekan saya, Nur Safa Anissa, Aliyah Nur Rahmah, dan Ahmad Rizal Effendi. Kami mahasiswa program studi D4 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Instrumentasi 2 dengan topik Spektrofotometer IR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar bagian alat spektrofotometri infrared. Yang pertama adalah wadah sampel. Kebanyakan spektrofotometri melibatkan larutan dan karenanya kebanyakan wadah sampel adalah sel untuk menaruh cairan ke dalam bekas cahaya spektrofotometer. Sel itu haruslah meneruskan energi cahaya dalam daerah spektral yang diamati. Jadi, sel kaca melayani daerah tampak, sel kuarsa atau kaca silika tinggi istimewa untuk daerah ultraviolet. Selanjutnya adalah sumber radiasi. Radiasi inframerah dihasilkan dari pemanasan suatu sumber radiasi dengan listrik sampai suhu antara 1500 dan 2000. Sumber radiasi yang biasa digunakan berupa NEMS glober, dan kawat nikrom. Kawat nikrom merupakan campuran nikel dan krom. Kawat nikrom ini berbentuk spiral dan mempunyai intensitas radiasi lebih rendah dari NEMS dan glober, tapi umurnya lebih panjang. Selanjutnya adalah monokromator. Pada pemilihan panjang gelombang inframerah dapat digunakan filter, prisma atau grating. Berkas radiasi terbagi dua, yaitu sebagian melewati sampel dan sebagian melewati belangko. Setelah kedua berkas tersebut bergabung kembali, kemudian dilewatkan ke dalam monokromator. Selanjutnya adalah detektor. Detektor dapat memberikan respon terhadap radiasi pada berbagai panjang gelombang. Ada beberapa cara untuk mendeteksi substansi yang telah melewati kolom. Metode umum yang mudah dipakai untuk menjelaskannya yaitu penggunaan serapan ultraviolet. Banyak senyawa-senyawa organik yang menyerap sinar UV dari beberapa panjang gelombang. Yang terakhir adalah recorder. Signal yang dihasilkan dari detektor kemudian direkam sebagai spektrum inframerah yang berbentuk puncak absorpsi. Spektrum inframerah ini menunjukkan hubungan antara absorpsi dan frekuensi atau bilangan gelombang. Sebagai absis dan frekuensi dan sebagai ordinat adalah transmitan atau absorbans. Demikian penjelasan dari bagian-bagian alat spektrofotometri infrared. Oke, di sini saya Mustafa Anissa akan menjelaskan prosedur kerja dari spektrofotometer infrared atau infrared spektroskopi. Di dalam prosedur ini terdapat dua sampel, yaitu sampel cair dan sampel padatan. Pada sampel cair langsung dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer infrared. Dan pada sampel padatan biasanya langsung dicampur dengan KBR terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer infrared. Infrared spektroskopi digunakan untuk mengetahui gugus-gugus fungsi suatu sampel yang akan diuji, karena masing-masing gugus fungsi akan mengabsorpsi dan mentransmit gelombang cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Sebelum memulai pengujian, alat infrared spektroskopi harus dibersihkan dengan alkohol, yaitu dengan cara menggunakan alkohol pada kapas atau tisu. Lalu alat tersebut dibersihkan, kemudian diproses. Langkah pertama adalah pengujian background. Hal ini dilakukan ketika tidak ada sampel pada alat.
Nah, langkah pertama yaitu pengujian background terlebih dahulu ketika tidak ada sampel pada alat. A small amount of sample, Kemudian, sample 2 tetes sampel diteteskan pada EPR kristal. The sample is Setelah itu, tutup dengan menggunakan penutup. Kemudian, spektrum dijalankan. using the computer and software supplied. When the Ketika spectrum spektrum terlihat di software, maka data di-print atau disimpan. the spectrum is then printed. Untuk menganalisa spektrum yang telah didapat, absorpsi dan gugus fungsi dapat dilihat buku referensi dibandingkan dengan sampel. Untuk menganalisa spektrum yang telah didapat, absorpsi dan gugus fungsi dapat dilihat dari buku referensi atau dibandingkan dengan sampel lain. Prosedur selanjutnya yaitu menggunakan sampel padatan. Sampel padatan ini itu dengan mencampur KBR terlebih dahulu, kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometri infrared. Sama dengan sampel cair yang tadi, langkah pertamanya yaitu pengujian background terlebih dahulu ketika tidak ada sampel pada alat. Kemudian, masukkan 2 tetes For sampel solids, a small amount of sample Teteskan is placed pada on the ATR EPR crystal. kristal. The torque wrench is moved into position and carefully Kemudian applied gerus pada to the bagian alat correct pressure. spektrofotometer infrared The spectrum is then dan run lihat using the pada computer bagian and software software. supplied. When the Ketika spectrum spektrum is terlihat di complete, software, maka data individual di-print points atau of interest disimpan. Untuk menganalisa spektrum yang telah didapat, dapat diabsorbansi dan gugus fungsi dapat dilihat dari buku referensi are marked. dan bisa dibandingkan dengan sampel cair atau sampel lain. Apakah pada sampel cair dan sampel padat memiliki beberapa perbedaan? Apakah ada perbedaan dari absorbansinya dan gugus fungsinya? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video tentang penjelasan spektrofotometer inframerah dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.